kan kita menyampaikan rasa duka itu bisa lewat apa aja ya, bisa lewat media apa aja. Saya kira ya, media lewat surat lebih resmi ya. Yang paling buruk adalah terjadinya eskalasi yang lebih besar yang melibatkan lebih banyak negara. Ya. Mas Lugi, kalau sikap Indonesia sendiri terkait konflik Iran dan Israel Amerika ini bagaimana sih Mas sebenarnya Mas? Sikap Indonesia Mas? Kita menginginkan ada deeskalasi, kemudian situasi mereda, ya kan. Kemarin juga kita sudah sampaikan kita menyesali gagalnya perundingan yang kemudian menyebabkan situasi ini terjadi. Tetapi tetap saja kita menekankan kembali pentingnya semua negara itu menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara lain. Kemudian semua pihak kita berharap bisa menahan diri, dan Presiden sendiri sudah menyampaikan keinginan beliau, menawarkan kesediaan beliau untuk menjadi mediator jika kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui. Intinya adalah bahwa kita berharap agar prinsip-prinsip hukum-hukum internasional piagam PBB itu tetap dihormati. Mas Lugi, tapi kalau ini kan Menlu baru saja menyerahkan surat penyesalan atau surat atas meninggalnya Ali Khamenei kepada Duta Besar Iran baru hari ini. Kenapa sih diserahkan secara tertutup melalui surat, tidak secara terbuka melalui media sosial atau kepada publik? Ya kan kita menyampaikan rasa duka itu bisa lewat apa aja ya, bisa lewat media apa aja. Saya kira ya, media lewat surat lebih resmi ya. Kalau kesimpulan pertemuan tadi malam, Mas Lugi, ada WNI di Aman, Mas, minta dipulangkan juga, Mas, itu gimana? Ya? Di Aman ada beberapa WNI yang viral di medsos minta. Kita udah minta untuk koordinasi sama kedutaan, ya, sama kedutaan yang ada di Aman. Mas, tadi terkait dengan eskalasi tertinggi, Mas, ini sejauh mana, Mas? Ya, saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin, Bapak Presiden, untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Tadi seperti yang sudah juga disampaikan, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi baik global maupun domestik selama beberapa waktu belakangan ini. Termasuk juga situasi terakhir yang kita ketahui bersama sedang berkembang di Timur Tengah. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam. Terima kasih. Pak, udah ada komunikasi dengan Iran? Kenapa? Itu juga disampaikan dan tadi ditanya. Ya, saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap
kedaulatan wilayah suatu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah mereka. Saya kira itu saja intinya. Ya, seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan, ya Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Itu aja ya. Thank you. Makasih. Pak Yusuf, kita mau bicara apa nih Pak Yusuf? Baik, teman-teman media, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak AHY, Ketum Demokrat, kemudian Pak Zul, Ketum PAN, dan Presiden PKS Bapak Muzamil. Mohon maaf, ini nama harus benar semua. Kami baru selesai melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal terkait dengan perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi semua dinamika global, khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan lain. Prinsipnya adalah kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga adalah kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini. Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita. Saya pikir itu. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada jauh lebih baik. Cukup ya? Cukup ya. Makasih. Ya. Makasih. Apa? Hah? Ya. Gini. Pertama, pertemuan ini Pak Prabowo menjelaskan tentang BOP dan juga tentang perkembangan Iran. Dari penjelasan Pak Prabowo tentang BOP itu adalah penjelasan yang mungkin sudah Pak Prabowo sampaikan kepada MUI dan Ormas Islam, ya. Penjelasan yang menurut saya beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal. Beliau menjelaskan itu, mungkin juga sudah beliau jelaskan pada waktu di MUI dan Ormas Islam. Lalu beliau juga menjelaskan tentang perkembangan tentang Iran, Israel hari ini. Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan kita, kesiagaan energi kita, dan dialog elit kita. Beliau mengundang para tokoh-tokoh ini untuk menyatukan elit, dan beliau sendiri insya Allah akan menyampaikan kepada publik mungkin, ya, sikap-sikap resmi beliau gitu. Saya kira saya tidak ingin memperpanjang karena itu saya kira Pak Prabowo akan bisa sangat sempurna menjelaskannya. Tapi poin pembicaraan kita seputar itu, ya, BOP dan kesiapan Indonesia untuk menghadapi situasi politik dunia yang kita tahu sekarang ini sedang memanas. Oke? Cukup ya? Makasih ya.